tahu kan produk baju anak yang lucu-lucu kayak gini tuh dari mana? Bener banget, ini adalah Bohopana, brand asli dari kota Semarang. Bangga banget ya kita ternyata punya produk seperti ini. Bohopana nggak cuman buat anak-anak aja ternyata, ada banyak banget buat dewasa, batik, kemudian ada yang casual. Kita akan kulik selengkapnya ya, ada produk apa saja dan spesial banget. Nanti kita bakal ngobrol bareng sama ownernya. Kalau penasaran gimana sih kisah ownernya membangun usaha ini, jangan kemana-mana, saksikan selengkapnya di Ini Usahaku. Oke people, sekarang kita udah bareng sama Ci Devi, salah satu owner dari Bohopana. Apa kabar Ci? Baik dong. Sehat ya? Sehat banget. Akhirnya kita bisa main ke kantornya yang super estetik ini ya. Dan mungkin people yang nonton nggak asing sama tempat ini ya, karena ini biasanya jadi tempat nge-live ya Ci? Yes, betul. Oke, kita mau ngulik salah satu brand dari kota Semarang yang bisa dibilang sangat sukses ini ya. Kalau kita tarik dulu ke belakang, sebenarnya gimana sih awal mula ngebangun brand satu ini, Ci? Hamil anak pertama, jadi karena aku itu visual banget orangnya, yang aku pikirin pertama kali bukan nanti dikasih ASI atau enggak, nanti empatinya apa, bukan itu yang dipikirin. Yang pertama dipikirin, aku pengen foto-fotonya anakku bagus gitu. Terus apa sih yang bikin foto bagus? Menurutku baju waktu anak masih bayi banget, dia kan tiduran, berarti baju sama spraynya doang. Betul. Kan di fotonya dari atas. Terus waktu dia sudah duduk, berarti ruangannya, kamarnya yang bagus. Jadi yang pertama kali aku lakuin adalah check out baju. Check out baju di Indo, cuman menurutku tuh kayak aku nggak puas gitu, kok kayak kurang sesuai sama seleraku gitu. Akhirnya aku check out baju dari Aussie, UK, US gitu. Cuman ongkirnya tuh mahal banget, ya kan? Satu baju aja di sana kan 600.000 emang. Shippingnya 600.000, taxnya 600.000, satu baju 1,8 juta. Begitu datang, aku mikir, ini bisa nih dibikin di sini gitu. Akhirnya aku kontak temanku dan ajak dia bikin baju. Gitu sih. Nah, dari terus itu. Berarti dibangun sama siapa usaha satu ini? Aku sama temenku, partnerku Irin. Emang temenan dari SMA, ya, temenan SMA. dari SMA, dan dia itu sebelumnya penjual baju Tanah Abang yang laku banget juga, sampai dia 1 semester atau 2 semester kuliah dia itu off cuti pindah ke Jakarta untuk kerja. Jadi dia emang jago banget jualan. Jadi kayaknya ini memang benar-benar aku memilih partner yang tepat. Ya. Jadi yang satu memang sudah anak visual banget, yang satu pintar jualan ya. Oke, pasangan yang klop, karena memang partner dalam bisnis itu penting banget ya, kayak cari jodoh ya, Ci? Banget ya. Oke, dan terus kemudian perjalanannya dari tahun berapa ini pertama kali? 2016 ya, 2017. Sorry. 2016 kan aku nikah 2017. Pertama hamil apa? Enggak toh. Lahiran. Ya. Jadi waktu 2 bulan atau 3 bulan sebelum lahiran itu pertama kali aku ke Solo nyari kain buat boho. Dan pertama waktu anakku 3 bulan itu baju pertama kalinya boho, produk pertama kalinya boho itu kimono. Ya, kimono. Terus anakku sendiri yang jadi wadah, aku ingat gitu. Kenapa pilihnya kimono? Kalau anak-anak kan kedap mungkin. Karena sebenarnya awalnya terinspirasi dari baju-baju yang aku beli dari luar negeri. Iya. Jadi dibikin versi lokalnya ya? Iya, soalnya kan memang kayak mungkin 15 tahun atau 20 tahun yang lalu kayaknya baju bayi di Indonesia itu juga kimono ya kan, yang ada tali-talinya atau enggak ya, aku lupa. Cuman waktu itu aku jujur mencontoh baju dari US sih. Kayak gitu. Dan ternyata di Indo diterima dengan sangat baik sih. Itu produk pertama udah langsung disambut baik ya? Yes. Dan kayak maksudnya kalau apakah aku bakalan, misalnya nih ada orang yang bilang, oh Devi itu memang pinter berbisnis gitu. Aku
aku tuh menanyakan ke diri sendiri apa iya atau memang saat itu emang bener-bener cuma pas tepat aja kok ya kayak semuanya tuh tepat jadi ya akhirnya gini gitu. Dan mungkin itu kalau aku bikin sesuatu yang lain belum tentu juga kayak gitu loh. Memang bener-bener mungkin semuanya ketepatan aja gitu. Dan nggak tahu ya, customer Indonesia apalagi ibu-ibu yang punya anak itu nggak tahu kok emang baik banget gitu. Kayak dengan tidak ada yang nggak dibayar itu, cuman mereka mau nge-tag, mereka kayak mau ngomongin itu ke tetangga saudara, bilang ini produk bagus kayak gitu sih. Oke, jadi karena customernya ini pada puas, mereka bahkan secara sukarela ya mau untuk merekomendasikan brand ini ke ibu-ibu lainnya ya. Cuman mungkin memang dari kitanya juga kasih servis yang terbaik ya. Jadi misalnya mereka ada yang ukurannya kekecilan atau apa, di awal-awal kita benar-benar boleh retur, boleh dibalikin, kita ganti kayak always kayak gitu. Terus misalnya ada yang sebenarnya barangnya reject, selalu kita gantikan. Nggak semua brand ngelakuin itu. Dan kita fast respon juga gitu. Kalau mungkin brand lain kan harus nungguin seminggu, nungguin berapa lama. Kalau kita tuh secepat mungkin yang kita bisa. Lah kalau sekarang kita tuh juga kayak gitu, cuman kan beda ya, volume kita 100 paket per hari dulu, atau dulu 30 paket per hari, sama sekarang volume 1000 paket per hari. Event timnya juga growing, tapi kecepatannya memang nggak bisa secepat dulu. Cuman kita masih punya good intention yang sama dengan 7 tahun yang lalu sih. Oke, jadi diawali dari kualitas produk yang tentu nggak perlu dipertanyakan ya. Servisnya super juga penting sih, servis ya. Bahkan sampai after sales-nya pun masih oke banget ya. Baik, dan sampai sekarang pun tetap dipertahankan agar customer-nya tetap setia sama Boho Panna ya. Tapi kemudian penasaran juga nih, Boho Panna sebenarnya konsepnya gimana? Memang bohemian atau gimana, dan arti namanya apa nih? Sebenarnya aku tuh orang yang sama sekali nggak kreatif. Aku tuh mungkin cuman visualnya aja bagus, tapi kreatif tuh enggak. Yang kreatif tuh suamiku. Terus tentang penamaan kayak gitu-gitu aku tuh nggak pinter juga, jadi yang cari nama suamiku. Jadi dia bilang Boho, dulu kan namanya kan Boho Baby, Boho Baby and Kids, Boho Baby sih, Boho Baby aja sih. Terus kayak kayaknya didengar enak deh, kayak gitu. Ya udah pakai itu aja. Terus tapi ternyata Boho Baby kan nggak bisa dipatenin karena baby itu kata keterangan. Akhirnya kita ganti nama jadi Boho Panna gitu. Boho Panna juga bukan aku dan Iren juga. Kita dua orang yang sama-sama nggak begitu pintar cari nama. Itu nama malah dari sepupunya Iren. Jadi support sistemnya juga sangat mendukung ya. Sehingga dapatlah nama Boho Panna tersebut ya. Oke, kita akan lanjut lagi ya untuk ngobrolin gimana sih konsep dari brand satu ini dan juga produk-produknya seperti apa. Karena pasti people penasaran ya, ngeliat di belakang ini ada banyak banget dan cakep-cakep semua. Nanti akan kita kulik lebih lanjut lagi bareng sama Ci Devi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ini Usahaku. Oke people, kita masih di Ini Usahaku, tapi spesial banget kita mau diajak office tour baru sama Ci Devi di office-nya Boho Panna. Kita sekarang di mana nih, Ci? Ini kantor marketing, sales and marketing. Oke, tadi dikirain ini kampus loh, karena isinya anak muda semua gitu ya. Oke, jadi untuk marketing segala macam semua dikerjain dari sini ya? Yes, di sini. Penjualan, wholesale maupun retail, marketplace, terus yang bikin flyer-flyer desain. Ini anak desain yang bikin flyer-flyer, ada finance. Ini anak konten, biasa. Anak konten. Ya sebenarnya harusnya full, tapi anak konten itu kan memang kerjanya nggak di meja kan. Oke, baik. Dan setelah dari sini kita mau kemana lagi, Ci? Kantor produksi. Oke. Nah, kita udah lanjut ke ruangan selanjutnya. Ini di mana nih, Ci? Sambil kita muter-muter ya. Kalau tadi produksinya marketing itu kan aku yang lebih ke marketing, Iren itu lebih ke produksi. Jadi memang pembagian tugasnya gitu. Jadi yang di situ desain, tapi desainnya di situ kan tadi ada desain, tapi desainnya untuk sesuatu yang tujuannya marketing. Kalau yang ini desain yang tujuannya produksi. Jadi patternnya baju kayak gitu-gitu. Oke. Jadi kita nanti bagian purchasing.
bikin kain, nyariin garment. Oke, kalau di sini apa nih Ci? Di dalam ruangan ini? Sampel. Oh, tempat sampel-sampelnya ya. Wih. Jadi ada mesin jahit, terus kertas-kertas ini, pola. Ya, ini bikin pola-pola kayak gini. Dari benang ini yang kainnya ya, pola-polanya. Oke, kita bisa lihat ya, ternyata seperti ini behind the scene-nya dari jadi Boho Panah. Sebelum ke konveksi itu sampel dibikin di sini dulu, kita sudah oke, baru dimasukin ke garment atau konveksi gitu. Ukuran-ukurannya, sizingnya, cuttingnya, modelnya. Jadi di gambarnya kan sama anak desain. Dari gambar dijadiin produk itu udah sesuai apa belum gitu. Jadi sudah dipastikan dari sini ya sampelnya seperti apa yang diinginkan oleh Ci Iren dan Ci Devi. Oke, selanjutnya kita kemana lagi Ci? Ke gudang. Mau ke gudang? Oke, let's go. Nah, kalau sekarang kita udah ada di gudang ya, Ci ya. Yes. Oke, masih satu lokasi sama yang tadi. Kalau di sini ada apa aja nih, Ci? Yang ini lebih ke produksi. Ini stok kain-kain, stok kain-kain yang masih gulungan, dan juga ada stok baju yang udah jadi, cuman masih di karung itu stoknya. Terus ini ada admin apa nih, admin gudang ya, yang lebih ke bagian produksi, kayak gitu, barang yang masuk apa aja, berapa banyak, kayak gitu. Oke. Terus kalau kita mau restock yang kayaknya yang ngurusin mereka juga deh, di karung yang mana, supaya tahu udah tahu tempat-tempatnya gitu. Oke. Kalau yang sini Ci? Nah kalau yang tadi di karung-karung, kalau ini itu barangnya udah di bin box, udah ready buat diambil. Kalau yang ini untuk retail, kalau yang sana untuk wholesale, udah ready buat di picking, buat dikirim gitu. Oke, jadi sudah terpisah ya mana yang wholesale, mana yang retail ya. Ini tuh yang ini tim wholesale, yang ini tim wholesale. Ada lagi sebenarnya yang timnya retail tapi lagi istirahat. Oke, Ya, kayaknya kalau kalau di lorong sana ya. Oke. Kelihatannya kalau followersnya Boho Panah pasti udah gak asing lagi sih, karena Ci Devi juga sering nih ya ngonten-ngonten di sini. Oke, baik. Thank you Ci, kita udah diajakin muter-muter office-nya. Habis ini kita akan lanjut untuk ngobrolin lagi soal produk-produknya ya. People jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku. Masih di Ini Usahaku episode Boho Panah bersama ownernya ada Ci Devi di sini. Ci, kita lanjut ya ngobrolin soal produk-produknya. Nah, kalau kita lihat dulu waktu awal ketika punya baby juga akhirnya aku mengenal Boho Panah begitu ya. Dan kirain cuman produk buat newborn gitu. Tapi ternyata luas sekali ya, bahkan sampai yang dewasa juga ada. Nah, ini selengkapnya gimana? Silahkan Ci Devi untuk menjelaskan. Jadi awalnya itu kan memang cuman baby. Sama 1 tahun 2 tahun, orang minta kok nggak ada yang 3 tahun, kok nggak ada yang 5 tahun, ya nambah aja terus sampai kok nggak ada yang 8 tahun kayak gitu loh. Akhirnya kita bikin, dan kita bikin awalnya kayak ukuran paling besar paling sedikit kan. Rasionya kan emang kita bedain, cuman ternyata laku gitu. Dan setiap toko kan beda, ada toko yang lebih laku newborn, ada yang lebih laku yang malah 10 tahun ke atas, malah ada yang lebih laku yang kayak 5 tahun, 6 tahun kayak gitu. Jadi makanya kita bikin semua gitu sih. Dan bahkan untuk mom and kids bisa ya, karena ada biasanya couple sama orang. Nah itu banyak banget juga yang minta kan, pokoknya sesuai request lah, ya kan paling gampang itu. Ngapain kita susah-susah research apa sih yang harus kita bikin, itu kan sebenarnya kan ada kan research and development. Ngapain susah-susah kayak gitu, orang di DM aja mereka bilang apa yang mereka mau exactly gitu, ya udah dibikin aja dan emang laku gitu. Iya, wow, jadi sangat mendengar bagaimana permintaan customernya ya. Yeah. Oke, dan kita lihat nggak cuman baju ya, bahkan sekarang ada produk-produk terbarunya, ada sepatu, dan juga parfum. Ada juga hair clip, ini yang paling baru. Lucu banget. Nah, ini kenapa kok akhirnya sampai merambah ke parfum, sepatu dan lain-lain sih? Kalau sepatu ya, dulu karena waktu kita photoshoot kita pasti butuh sepatu. Sepatunya harus belanja beli kan. Terus kok ngepasin wear luka
ngajak kita collab. Ya udah collab aja, akhirnya sampai sekarang gitu. Supaya collectionnya kita selalu ada sepatu yang cocok sama collectionnya kita. Kita nggak usah susah-susah cari di tempat lain gitu. Walaupun kadang kita masih tetap kalau ada yang nggak cocok sama sepatunya kita, ya kita belikan untuk sesi photoshoot kan. Cuman kalau ada pasti enak gitu pakai ini kayak gitu. Ini juga memudahkan para customernya ya. Kalau misalnya bingung sepatunya banget, mau pakai iya. apa, udah ada. Iya. Oke. Cepet juga. Maksudnya makin besar suatu brand menurutku pasti mereka punya produk-produk pendamping sih. Makin komplit nggak sih, pasti produknya, variasi produknya horizontal maupun vertikal gitu menurutku. Oke, dan kalau parfum ini gimana? Ini kelihatannya salah satu paling baru juga Nah, ya? parfum ini karena kita lihat kayak nggak ada parfum yang aku srek banget gitu buat anakku. Anakku cowok dan dia sudah suka pakai parfum gitu, walaupun kadang dimain-mainin doang kan. Nah akhirnya ya udah kita keluarin parfum. Baik, dan dari masyarakat gimana nih customernya Boho Panah? Juga menyambut baik produk barunya? Banget, iya. Soalnya bersyukurnya customernya kita itu apa ya, militan ya, ada kayak lumayan milit, iya. Jadi kita ngeluarin apa kayak sudah dibutakan oleh cinta. Tapi walaupun kayak gitu lihat deh gimana kita, karena kita tahu itu, kita juga kalau bikin produk nggak yang sembarangan lah, ya nggak sih. Kita sering banget kita tuh kayak belum srek nggak keluar dulu, nggak diproduksi dulu. Sama kayak parfum itu juga lumayan lama kita bau-bauin, yang bau-bauin nggak cuman satu orang tapi banyak banget, nanya kok banyak banget orang enak apa enggak. Dan parfum ini kemarin itu sampai ada artis yang kayaknya sampai ngontak investorku untuk mau dong parfumnya Boho Panah kok sudah sold out kayak gitu kan. Ini kan signature-nya kita yang kemarin kita ada yang collab kan. Nah itu kayaknya sold out dan dia sampai minta dan dia bilang ini baunya enak banget, emang beneran kayak nggak kayak parfum dewasa. Soalnya parfum anak lainnya itu baunya kayak parfum dewasa. Iya, kalau ini tuh anak-anak kayak gitu. Jadi memang semua produknya di-create dengan hati sesuai dengan apa yang disukai para customer. Iya, soalnya aku sama Paten sama-sama perfeksionis. Jadi combo. Perfeksionis kuadrat kalau gitu. Iya, makanya. Oke, dan produk yang paling laris selama ini apa nih? Yang laris ya, namanya Cairo Top. Jadi stylenya bakalan kayak gitu, cuman gambarnya, warnanya itu kita keluarin lagi bahkan. Jadi ini aku liatin, jadi ini itu nggak tahu, memang kayaknya barangnya bagus, makanya banyak banget artis dan influencer yang pakai tanpa kita endorse, dan mereka nggak nge-tag ya kan, cuman orang yang tahu Boho Panah jadi loh ini ya ini Boho Panah gitu kan. Jadi orang lain yang belum kenal kita jadi tahu juga. Jadi ini sih ya produknya kayak gini. Lucu banget sih ya buat anak-anak. Iya kan, jadi itu banget deh pakai ini. Terus anak cewek itu kan memang dari dulu pun ya, nggak cuman sekarang kan, emang kemayu bahasanya. Betul. Bahasa Indonesianya apa sih kemayu tuh apa? Centil kan. Nah ini tuh baju centil banget. Iya. Jadi mamahnya suka, anaknya itu minta lagi. Pasti minta warna lain, pasti. Nih. Oke, jadi makanya harus beli lengkap ya koleksinya. Warnanya macam-macam. Agak begitu sih. Ya paling nggak punya satu warna doang aja gitu. Terus ini kan yang pattern kita keluarin juga yang paling baru itu yang satu aja. Nih misalnya yang merah ini aja. Ya, ini kayak gini. Jadi memang kayak gitu. Jadi ininya tuh cut bray.
Dan ini itu bisa buat pergi, bisa buat di rumah karena bahannya nyaman, katun 100% dan dia kayak kaos aja gitu. Adem banget pasti ya dipakainya. Yes banget, karena kita kan memang katun ya, katun 100%. Apalagi gitu. anak-anak kan, aduh lagi aktifnya banget ya, banyak bergerak, pasti selalu yang dicari pertama orang tua adalah nyaman. Nyaman pasti, menyerap iya. keringat di kulit halus begitu ya. Halus dan menyerap keringat itu kan penting banget ya. Itu nggak cuman kenyamanan, itu kesehatan juga kan gitu. Lalu kemudian yang membedakan Boho Panah dengan produk-produk lainnya apa nih? Bahkan sampai bisa bikin brand ini tuh go internasional. Dan di awal pun kita tuh juga, ini brand ternyata dari Indonesia, kirain dari luar negeri loh. Karena mungkin taste-nya ya, seleranya ya. Yang aku bilang, aku tuh lumayan dikaruniai visual yang bagus, walaupun sebenarnya itu OCD. Jadi itu tuh OCD. Jadi kalau misalnya aku OCD itu sampai kayak apa? Aku kalau cari sekolah buat anakku, yang aku lihat bukan kurikulum dan lain-lainnya. Salah satu yang dilihat apa? Seragam sekolah. Aneh kan? Ya itu sampai dibilang OCD itu karena itu. Kalau misalnya bagusnya sekolahnya, fasilitasnya, kelasnya bagus, bangunannya bagus, mungkin orang-orang juga sama kan, pertimbangannya itu. Tapi kalau aku itu nggak cuman itu, tapi sampai seragam sekolah. Ya, aneh gitu ya. Oke, tapi itulah yang kemudian menjadi jalan rezekinya Ci Devi ya, sampai bisa menghasilkan produk-produk seperti ini. Dan kalau untuk Boho Panah memang fokus di online ya, atau kalau offline-nya bisa didapatkan di mana aja Ci? Awalnya dulu online kita, apalagi waktu pandemi. Tapi sekarang kita makin banyak offline-nya di baby shop di seluruh Indonesia. Kalau ada baby shop yang belum jualan barangnya, kita coba ngomong sama ownernya ya. suruh jadi stokisnya kita. Tapi sebenarnya kebanyakan udah jualan produknya Boho Panah, dan kita juga punya official store, flagship official store, ada di beberapa kota, kayaknya 7 kota ya di Indonesia. Terus sama online sih. Oke, tetap yang paling kenceng dari mana nih? Dua-duanya secara kenceng. Universe ya. Aku soalnya kan, kalau aku kan retail sama wholesale, pasti masih besaran wholesale-nya kita. Tapi wholesale-nya kita kan mereka nggak semuanya offline. Nah kita kan nggak ngerti. Jadi kadang satu toko, satu stokis itu punya offline dan online. Nah kita kan nggak semuanya kita punya datanya gitu. Mereka kejualnya lebih kenceng di offline atau online. Kayaknya makin kesini dan makin nanti offline itu akan tambah kuat sih menurutku ya. Apalagi memang offline dan online itu benar-benar tergantung sama daerahnya juga. Makin kota besar online-nya makin kenceng, makin daerah makin offline kayak gitu. Terus kalau buat e-people nih yang pengen dapetin produknya Boho Panah secara online, itu bisa lewat mana saja? Dan marketplace sih. Marketplace ada di mana aja? Marketplace nggak apa-apa nih, ya Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, TikTok, terus Zalora. Wah, udah lengkap ya? Ya lengkap sih, ya. Karena kan kita pakai sistem API ya, API integrasi itu, jadi kita mau ngidupin semua marketplace juga nggak apa-apa kan, stoknya aman gitu. Oke, jadi pokoknya buat e-people yang mau belanja lewat marketplace manapun itu stoknya aman ya, jadi nggak perlu ragu, langsung aja ngecek sekarang. Dan juga terakhir nih, kira-kira buat yang pengen jadi stokisnya, tadi yang kayak Ci Devi bilang, harus hubungin kemana untuk partnership dan lain sebagainya? Kemana? DM? Ada ya? Ada di link tree-nya Boho Panah sih, ada di link tree Instagramnya Boho Panah, bener ya, join stokis gitu. Oke, baiklah. Jadi langsung aja dicek seperti apa di Instagramnya @bohopanah. Boho Panah Official. Oke, @bohopanah Official, langsung aja dicek, di sana ada selengkapnya ya. Di link tersebut bisa dicek satu-satu. Dan juga kira-kira rencana kedepannya apa nih dari Ci Devi? Barangkali mau mengeluarkan produk baru lagi atau ada artikel baru lagi? Yang lebih besar adalah kita itu lagi bikin Panah Daily namanya. Oh, oke. Ya, Panah Daily. Jadi
ide ini tuh tercetus karena orang-orang itu, aku tuh sering banget denger waktunya beli boho panah nih, baju perginya anakku habis gitu. Terus atau temenku misalnya cerita ya, kayak mbaknya rumah atau mamahnya dia, ibunya dia bilang, ini kan kadang kan yang ikut bantuin ngurusin anak kan omanya, neni, mbaknya gitu kan, buka lemari dan bingung, ini tuh yang baju rumah yang mana gitu, loh kok ini kok kayak baju pergi semua kayak gitu. Terus aku jadi kayak, oh jadi tuh mereka tuh anggap ini tuh baju pergi, walaupun sebenarnya kayak gitu tuh kayak baju pergi, walaupun sebenarnya aku itu kasih harga, kasih bahan itu tuh nyaman untuk di rumah. Cuman orang tetap beli ini untuk baju pergi, terlalu sayang buat di rumah. Makanya kita ini keluarin yang namanya Panah Daily, itu harganya jahitannya lebih simple dan harganya lebih affordable, di bawahnya boho panah. Jadi boho panah itu memang mungkin orang masih mikir ini terlalu fashion buat di rumah. Yang ini kita bikin yang lebih daily, harganya juga lebih murah. Jadi orang bakalan lebih nggak eman untuk beneran pakai ini tuh beneran di rumah gitu. Oke, makanya tadi juga baru berpikir nih Panah Daily apa nih, ternyata baru lagi ya. Baru ya. Baiklah, jadi semakin banyak pilihannya. Mau yang buat di rumah ada, mau yang buat jalan-jalan ada gitu ya. Semua dari Boho Panah dan juga Panah Daily. Oke, dan tentu kalau pengen tahu produk-produk terbarunya bisa dicek di Instagram, di marketplace-nya, karena pasti Boho Panah selalu mengeluarkan banyak produk ya. Ya, kita termasuk sering banget ya, 1 bulan 3 kali, dan itu bukan 3 produk. 3 kali launching, 1 kali launching itu sekitar 4 sampai 7 style. Oke, makanya ibu-ibu bisa pusing gitu ya, hawanya pengen belanja terus kalau ngecek Instagramnya. Thank you, terima kasih banyak Ci Devi sudah berbagi informasinya, dan juga buat e-people. Pokoknya kita harus cinta produk-produk asli dari Indonesia, apalagi dari Kota Semarang seperti Boho Panah ini ya. Dan juga buat e-people yang punya usaha unik menarik lainnya, pengen kita liput silahkan DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Buat usaha terpilih akan kita liput secara gratis. Terima kasih banyak Ci Devi. Thank you. Semoga tadi yang disampaikan bisa jadi inspirasi ya buat yang lainnya juga. Kalau gitu saya beserta Ci Devi dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.